Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari NIM 19240229 Adelia Dirgantari, 19240443 Windy Febrina, 19240666 Virginia Disentalia, 19240668 Koryati Natasha, dan NIM 192480 Rekananda Putri. Di sini kami akan memberikan solusi dan saran yang berada pada ranah perencanaan wilayah dan kota. Pada diskusi manfaat heritage kota tua sebagai warisan sejarah bangsa yang dilakukan oleh Bapak Budi Fatoni sebagai narasumber dan Kenari Jaja. Heritage merupakan situs cagar budaya yang memiliki usia 50 tahun atau lebih dari 50 tahun, serta memiliki sejarah yang berada di dalamnya. Selain itu, salah satu cagar budaya yang berada di Indonesia diantaranya destinasi wisata kota tua. Destinasi wisata kota tua dapat membangun perekonomian wilayah, dilihat dari potensi-potensi dan sejarah yang berada di dalamnya. Selain itu, kondisi sosial dapat dilihat pada segi arsitektur bangunan. Bangunan heritage dapat menjadi ikon atau bahkan landmark suatu wilayah. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, di antaranya jaringan sanitasi, jaringan infrastruktur, kepemerawatan bangunan, dan yang lain sebagainya yang harus diperhatikan. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini, saya akan menyampaikan saran atau solusi terkait pengembangan kota tua dari segi pemerintahan. Pengembangan kota tua sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan banyak pihak, salah satunya masyarakat, utamanya masyarakat di sekitarnya. Pemerintah juga harus mulai melihat peluang, membaca kebutuhan pasar, dan juga meningkat promosi agar ke depannya pengembangan kota tua terus dapat berinovasi. Pemerintah harus mulai menata, mengelola, dan juga menetapkan regulasi terkait agar pengembangan kota tua dapat memberikan manfaat di segala pihak. Dalam melestarikan heritage kota tua, ada pun saran dan solusi yang dapat saya berikan, yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian heritage kota tua, seperti halnya melakukan pemeliharaan atau kegiatan membersihkan peninggalan-peninggalan yang ada, dan selanjutnya dapat dilakukan pengawasan atau kegiatan mengawasi bangunan-bangunan kuno yang masih digunakan dan dipelihara oleh masyarakat agar perubahan-perubahan menyimpang dari aslinya dapat dihindari. Seharusnya kita sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar situs kayu tangan tersebut harus lebih aware lagi terhadap situs tersebut dengan cara sederhana, yaitu seperti menjaga kebersihan di sekitar kawasan tersebut, tidak mencoret-coret ataupun merusak bagian dari bangunan tersebut yang tentu akan merusak estetika dari bangunan tersebut jika dirusak. Dan solusi yang dapat saya sampaikan yaitu seperti mungkin bukan masyarakat, lebih ke pemerintah untuk lebih sigap lagi dan lebih cepat lagi untuk menzonasikan kawasan-kawasan yang termasuk dalam kawasan situs seperti kayu tangan tersebut untuk dijadikan kawasan cagar budaya yang tentunya nanti dengan sudah dibuatnya cagar budaya tersebut nantinya akan berdampak kepada bagaimana pengorganisasian dalam pengelolaan situs tersebut. Strategi pelestarian dan pengembangan kota tua sebagai salah satu upaya pelestarian urban heritage. Kota tua merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan pemerintah baik pada masa kekuasaan Panjang-Jakarta, Portugis, Belanda, dan Cina. Pada masa saat ini, kota tua menjadi pusat kegiatan seperti pusat pariwisata untuk meningkatkan ekonomi daerah. Untuk mengembangkan kota tua, salah satu upaya yang dilakukan yaitu urban heritage. Urban heritage hadir sebagai kesatuan dari aspek fisik suatu bangunan, ruang publik, dan morfologi kota yang diwariskan untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Keberadaan urban heritage sebagai warisan sejarah dan kebudayaan dapat menunjukkan identitas asli sebuah kota. Namun seiring dengan berjalannya waktu, daerah atau kota berkembang mengikuti pola keinginan masyarakat tanpa memperhatikan eksistensi, akar sejarah, dan kebudayaan yang ada. Strategi pelestarian dan pengembangan manfaat
bangunan heritage sebagai destinasi wisata, kita juga harus melakukan dua hal di antaranya. Yang satu, memperbaiki kondisi bangunan heritage tersebut. Yang kedua, memberikan insentif kepada pemilik bangunan untuk merawat dan menjaga bangunan tersebut agar tetap terjaga. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.